Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ke-24. Qala al-muallifu rahimahullah at-tawassulul mamnu', tawassul yang dilarang. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tawassul yang disyariatkan, maka sekarang kita membahas tawassul yang dilarang. Berkata al-mu'allif rahimahullah, at-tawassulul mamnu', tawassul yang dilarang, huwa alladhi la asla lahu fid din, yaitu yang tidak ada dasarnya dalam agama kita. Wa huwa anwa'un, dan itu ada 3. Awalan, yang pertama, at-tawassulu bil amwal, bertawassul kepada orang yang sudah mati. Wa talabul hajati minhum, meminta hajat dari mereka. Wal isti'anatu bihim, meminta pertolongan kepada mereka. Kama huwa waqi'un al-yawma, sebagaimana itu terjadi pada hari ini. Wa yusammunahu tawassulan, dan mereka menamakannya dengan tawassul. Wa laysa kadzalik, padahal tidak seperti itu. Lianna tawassula, karena tawassul yang benar, huwa talabu min Allah, yaitu meminta kepada Allah biwasitatin masyru'atin, dengan perantara yang disyariatkan. Kal imani, seperti iman, wal amali salih, dan amal salih, wa asma'illahil husna, dan nama-nama Allah yang indah. Ini tawassul yang disyariatkan, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa du'aul amwal, sedangkan meminta kepada orang yang sudah mati, i'radun anillah, adalah bentuk berpaling dari Allah. Wa huwa minasyirkil akbar, dan termasuk syirik besar. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberi manfaat padamu dan tidak bisa memadaratkanmu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, maka jika engkau melakukannya, maka sungguh engkau dengan demikian termasuk di antara orang-orang yang zalim. Surat Yunus ayat 106.
Al-zalimin, orang-orang yang zalim yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-musyrikin, orang-orang yang musyrik, yang berbuat syirik. Jadi tawassul yang dilarang yang pertama adalah tawassul syirik, tawassul yang mengandung kesyirikan, yaitu bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati, meminta kepada mereka, meminta pertolongan kepada mereka, meskipun mereka menganggap ini hanya sebagai perantara. Ya, ini hanya sebagai perantara. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan itu adalah kesyirikan, meminta kepada selain Allah. Walladzina yad'una min dunillahi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka yang mengaku hanya menjadikan orang-orang yang sudah mati itu sebagai perantara, itu hanya untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, mereka beralasan ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna, melainkan agar mereka mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya, sedekat-dekatnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan mereka menjadikan selain Allah sebagai apa? Wali, penolong. Jadi orang-orang yang bertawassul, menjadikan perantara orang yang sudah mati agar mereka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup apa? Agar doanya disampaikan kepada Allah, agar kebutuhannya bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pakai apa? Perantara. Tapi perantaranya orang yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa mendengar, apalagi mengabulkan. Ya, jadi mereka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada orang yang sudah mati. Jadi tawassul mamnu yang pertama adalah tawassul syirik, yaitu bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati. Sanian, adapun yang kedua, ammat tawassulu bijahir rasul, adapun bertawassul dengan kedudukan Rasul, kaqaulika, seperti ketika engkau mengatakan ya Rabb bijahi Muhammadin ishfini, wahai Tuhanku, dengan kedudukan Muhammad nabimu, maka sembuhkanlah aku. Bagaimana dengan tawassul semacam ini? Fahuwa bid'atun, maka ini bid'ah. Lianna sahabata lam yaf'alu, karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Wa lianna Umar al-Khalifata tawassala bil Abbasi hayyan bidu'aihi, karena Umar saat menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin, beliau bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu masih hidup, dengan doa beliau kepada Allah. Dan ini termasuk tawassul yang disyariatkan, ya. Tawassul yang keberapa kemarin ini? Tawassul yang ketujuh, ya, bertawassul dengan doa. Ya, benar ya. Berdoa, tawassul dengan doa para nabi, orang-orang saleh yang masih hidup. Ya, jadi Umar bin Khattab bertawassul
dengan Abbas bin Abdul Muttalib agar Abbas berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Walam yatawassal bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, dan Umar bin Khattab tidak bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, indama talaba nuzul al-matar, ketika beliau ingin berharap agar turun hujan. Jadi saat masa paceklik, Umar bin Khattab mendatangi Abbas, memohon kepada Abbas agar berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Umar tidak datang kepada kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, wa haditsu, adapun hadis tawassalu bijahi. Ada hadis yang beredar bahwa disebutkan Nabi SAW mengatakan tawassalu bijahi, bertawassullah kalian dengan kedudukanku, maka la aslalahu, ini tidak ada asal usulnya, hadisnya tidak ada asal usulnya. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hadha tawassul bid'i, dan tawassul yang bid'ah ini qad yuaddi lisyirk, sungguh bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Awalnya bid'ah, lama-kelamaan bisa syirik. Wa dzalika idza taqada, yang demikian itu apabila ia meyakini annallaha muhtajun liwasitatin, bahwa Allah itu butuh yang namanya perantara. Allah itu butuh perwakilan, kal amiri wal hakim, seperti seorang amir, pemimpin, dan seorang hakim. Kalau ada orang yang mau datang kepada pemimpin, harus melalui ajudan, melalui wakilnya dulu, ya, nggak bisa langsung ketemu. Kalau ini yang diyakini, ya, bertawassul dengan kedudukan Nabi dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh perantara agar hamba ini bisa sampai kepada Allah di dalam doa-doanya, dengan perantara apa? Dengan perantara makhluknya, maka ini bisa terjatuh kepada kesyirikan. Li'annahu syabbahal khaliqa bil makhluk, karena ia telah menyerupakan Allah Al-Khaliq dengan makhluknya. Sahih, kalau makhluk butuh yang namanya wakil, ajudan, sehingga kalau kita mau menyampaikan sesuatu nggak bisa langsung, harus lewat perwakilan, harus lewat ajudan. Nah, kalau mereka meyakini Allah butuh seperti itu, bisa terjatuh pada kesyirikan. Waqala Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan akrahu an as'alallaha bi ghairillah, aku membenci meminta kepada Allah dengan selain Allah, artinya melalui perantara. Kama fil Durril Mukhtar, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar. Baik. Jadi tawassul yang dilarang yang kedua adalah tawassul dengan kedudukan Rasul. Perhatikan, tawassul ini tidak sampai kesyirikan, tidak sampai kesyirikan, tetapi ini bid'ah, tidak ada tuntunannya, ya, tidak sampai kepada kesyirikan. Baik. Kemudian yang ketiga, salisan, wa amma talabu du'a'i minar rasuli ba'da mautihi, adapun berdoa, meminta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau, kaqaulika, seperti apabila engkau mengatakan ya Rasulullah ud'uli, wahai Rasulullah berdoalah untukku. Jadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa kepada Rasulullah, lebih tepatnya meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa kepada Allah untuknya. Fa ghairu jaizin, maka ini juga tidak boleh. Lianna sahabat lam yaf'alu, karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini, maka orang kalau sudah meninggal dunia tidak bisa berdoa, karena namanya terputus, sudah tidak bisa melakukan amalan, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, termasuk nggak bisa berdoa. Orang sudah mati tidak bisa berdoa, terputus amalannya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah yang telah ia tinggalkan saat ia masih hidup, kemudian ilmu yang bermanfaat yang ia ajarkan ketika masih hidup, atau anak saleh yang mendoakannya yang ia tinggalkan dalam keadaan anak tersebut masih hidup. Hanya 3 ini yang pahalanya bisa terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa berdoa kepada Allah. Jangankan berdoa untuk orang lain, berdoa untuk dirinya sendiri tidak bisa. Ya, orang yang sudah mati tidak bisa, ya Allah selamatkanlah aku dari azab. Kalau sudah mati, ya Allah, ya ampunilah dosaku. Kalau sudah mati nggak bisa. Sebelum mati bisa. Sebelum mati bisa. Oleh karena itu kalau sudah mati ya terputus amalannya. Jadi berdoa untuk diri sendirinya nggak bisa, apalagi untuk siapa? Orang lain. Ada orang yang berziarah kubur lalu meminta kepada yang sudah mati, tolong doakan ya kepada Allah untuk kebaikan. Maka yang diminta belum tentu bisa berdoa untuk diri sendiri, apalagi mendoakan orang lain. Nah, ini 3 tawasul yang dilarang. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-25, bagian ke-25. Syurutu tahqiqin nasr, syarat terwujudnya pertolongan Allah. Itu apa yang bisa menjadikan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala al-muallif rahimahullah, innal qari'a li siratir rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jihadihi, dan jihad beliau, yaral marahil at-taliyah, akan melihat periode-periode berikut ini. Awalan, yang pertama, marhalatut tauhid, periode tauhid, yaitu dakwah kepada tauhid. Baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 aman fi Makkahil Mukarramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun berada di kota Makkah yang dimuliakan, wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah. Beliau dalam keadaan berdakwah kepada kaumnya kepada mentauhidkan Allah fil ibadati wad du'ai wal hukmi wa muharabati syirk, agar mereka bertauhid kepada Allah di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam hukum, dan di dalam memerangi kesyirikan. Hatta tathbuta hadhihi al-aqidatu fi nufusi ashabihi, hingga menancap akidah ini di jiwa para sahabatnya. Wa asbahu syaja'anan la yakhafuna illallah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang pemberani, tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Wa yajibu 'ala du'at, maka wajib bagi para dai
an yabda'u bitauhid, untuk memulai dakwahnya dengan tauhid, wa yuhadziru minasyirk, memperingatkan dari kesyirikan, liyakunu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal muqtadin, agar mereka para dai tersebut menjadi orang-orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid, maka demikian pula seharusnya para dai. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah bukan berarti setelah 13 tahun setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, setelah 13 tahun sebelumnya berdakwah di Mekah, bukan berarti beliau berhenti dari dakwah tauhid. Bahkan sepanjang yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dalam rentang waktu 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah atau setelah hijrah, beliau tidak pernah berhenti dakwah kepada tauhid. Akan dalam keadaan apapun, apabila beliau melihat penyimpangan dalam masalah tauhid, maka beliau selalu memperingatkan umatnya, tidak pernah diam dari dakwah kepada tauhid. Namun di sini Syekh rahimahullah taala hanya ingin menjelaskan. Jadi fase pertama kehidupan sejarah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Makkah itu fokus kepada tauhid. Adapun fase yang kedua, periode yang kedua, tsaniyan marhalatul ukhuwah, fase ukhuwah, persaudaraan. Laqad hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah dari Makkah ke Madinah liyukawwinal mujtama'al muslimal qa'ima 'ala tahabbub, untuk membangun masyarakat muslim yang tegak di atas rasa saling mencintai. Ini diantara hikmah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, mempersatukan kaum muslimin, ya, membangun masyarakat Islami yang telah tegak di atas tauhid dan menyatukan dua kaum di atas Islam saling bersaudara. Fa awwalu ma bada'a bihi huwa bina'u masjidin, maka awal perkara yang beliau memulai dengannya adalah membangun masjid. Jadi ketika beliau hijrah ke kota Madinah, hal pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah membangun masjid. Yajtami'u fihi al-muslimun, yang dengannya kaum muslimin berkumpul li'ibadati rabbihim, untuk beribadah kepada Rabb mereka. Wa yutahu lahumul ijtima'u kulla yawmin 5 marrat, dan mereka kumpul dan merasa nyaman, ya, di setiap hari minimal sebanyak 5 kali. Untuk apa ini? Sholat 5 waktu. Liyunadzimu hayatahum, agar yaitu mengatur kehidupan mereka. Waqad badara Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-mu'akhat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersegera untuk mempersaudarakan bainal ansar sukanil Madinah, antara orang-orang Ansar penduduk asli kota Madinah, wa bainal muhajirin min Makkah, dengan orang-orang muhajirin dari kota Makkah, alladzina taraku amwalahum, mereka yang telah meninggalkan harta mereka. Fa'aradal ansaru amwalahum lil muhajirin, maka orang-orang Ansar menawarkan harta mereka kepada orang muhajirin. Wa qaddamu lahum kullama yahtajuna ilaih, dan mereka orang-orang Ansar memberikan kepada orang-orang muhajirin apa yang mereka butuhkan.
Ya. Walaqad wajada Rasul sallallahu alaihi wasallam sukan al-Madinah, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjumpai penduduk kota Madinah, wa hum minal Aus wal Khazraj, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Bainahum adawatun, sebenarnya di antara mereka sebelumnya ada permusuhan. Qadimatun, yang telah lalu. Fa aslaha bainahum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki hubungan mereka, mengislahkan, mendamaikan. Wa zala al-hiqd wal adawatu min sudurihim, maka hilanglah, atau wa azala al-hiqd wal adawata min sudurihim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menghilangkan hasad dan permusuhan dari dada-dada mereka. Wa ja'alahum ikhwatan muhabbina fil iman, dan menjadikan mereka saudara-saudara yang saling mencintai di dalam keimanan, wa tauhid, dan tauhid. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang telah datang dalam hadis, al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Baik. Jadi fase yang kedua, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dakwah kepada tauhid yang tidak pernah ditinggal, beliau juga memiliki misi mempersaudarakan kaum muslimin. Ya. Jadi para sahabat muhajirin yang hijrah ke kota Madinah itu dipersaudarakan. Demikian pula orang-orang Ansar yang mereka terdiri dari dua kaum besar, Aus dan Khazraj, yang sebelumnya mengalami permusuhan, itu didamaikan. Sehingga tidak ada lagi sama sekali permusuhan di antara mereka. Ya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini fase kedua. Nabi SAW membangun masyarakat Islami yang tegak di atas tauhid dan saling bersaudara. Kemudian fase yang ketiga, thalithan al-isti'dad, fase persiapan, yaitu persiapan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laqad amara al-Qur'anul Karim bil isti'dad lil a'da, dan sungguh Al-Qur'anul Karim telah memerintahkan untuk persiapan di dalam melawan musuh. Faqal, Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Allah berfirman yang artinya, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka, yaitu musuh-musuh, semampu kalian berupa kekuatan. Ya, berupa kekuatan. Wa fassaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi anna ala innal quwwata ar-ramy. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mentafsirkan kekuatan dengan sabda beliau, ketahuilah kekuatan itu dengan apa? Ar-ramyu, dengan lemparan atau lesatan anak panah. Nah, ini ya. War-ramyu wa ta'limuhu, maka melempar anak panah dan mengajarkannya wajibun ala kulli muslim. Syekh mengatakan ini wajib bagi setiap muslim, hasba istita'atihim, sesuai dengan kemampuan mereka. Wal mudaffi'u, maka al mudaffi' yaitu meriam, wad dabbabah tank, wa ta'irah pesawat tempur, wa ghairuha dan selainnya, minal aslihati allati tahtaju ila ta'mir minal aslihati, berupa senjata-senjata allati tahtaju ila ta'limir rami, yang butuh untuk mengajarkan ar-rami, ya, inda istimaliha, ketika mempergunakannya. Jadi ini di zaman sekarang setidaknya ada sebagian kaum muslimin yang memiliki persiapan, ya tentu saja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Walaita tullabal madarisi, kemudian Syekh di sini mengingatkan atau lebih cenderung mengajak kita merenungkan dan berpikir, wahai seandainya tullabal madaris,
yaitu murid-murid sekolah. Ta'allamur rimayah, mereka belajar ar-rimayah, ya, menggunakan panah ataupun yang lainnya. Wa ajrau al-mubarayat wal musabaqat, dan mereka mengadakan pertandingan atau perlombaan. Lastafadu fi ittifai an dinihim wa muqaddasatihim, tentu mereka akan mendapatkan faedah untuk mempertahankan agama dan kesucian mereka. Ini harapannya dari Syekh, ya. Lakinnal aulad, akan tetapi anak-anak sekarang yudayyi'una awqatahum, mereka menyia-nyiakan waktu mereka fi la'bil qurrah, untuk bermain bola, ya. Ini jujur saja memang ini nasihat yang baik, ya. Wa ijra'il mubarayat, melakukan pertandingan-pertandingan, apalagi fayakshifunal afkhar, dengan menyingkap paha-paha mereka, tidak menutup aurat. Allati amarana al-islamu bisatriha, yang mana Islam memerintahkan kita untuk menutupnya. Wa yudayyi'una salawat, gara-gara pertandingan, gara-gara yaitu sibuk dengan menonton, mereka meninggalkan, melalaikan sholat. Allati amarana Allahu bil muhafadzati 'alaiha, yang Allah perintahkan kita untuk menjaganya. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya Syekh di sini mengingatkan kita bahwa fase kehidupan Rasulullah SAW setelah fokus pada dakwah tauhid, kemudian membangun masyarakat Islami, maka beliau melakukan persiapan semampunya. Persiapan apabila terjadi peperangan untuk mempertahankan Islam, ya, untuk berdakwah. Dan perhatikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, persiapan di sini bukan berarti Islam itu mengawali segala sesuatu dengan perang, ya, karena Islam mengawali segala sesuatu dengan dakwah, menyampaikan dakwah tauhid. Cuma konsekuensi dari dakwah tauhid, ada kaum yang menentang, ya, ada kaum yang menentang. Ketika mereka menentang, akhirnya mereka menyerah. Mau tidak mau kita butuh sistem pertahanan. Nah, itulah dibutuhkan persiapan. Jadi ketika Syekh di sini mengatakan persiapan untuk berjihad, bukan berarti kita dibentuk untuk menyerang tanpa alasan, melakukan serangan yang tidak dibenarkan, tidak. Ya, jadi ini semata-mata sebagai sistem pertahanan bagi kita. Kalau sekiranya tatkala berdakwah ada yang menghalang-halangi, bahkan justru kita diserang, maka termasuk hal yang wajar kita mempertahankan diri. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan diri kalau kita nggak pernah latihan? Karena itu logika sederhana. Ya, apakah kita akan menyerahkan nyawa kita begitu saja ketika dakwah dihalang-halangi, ya, ketika orang-orang kafir menyerang kita? Maka kita butuh sistem pertahanan, dan ini butuh latihan dan persiapan. Jadi sekali lagi, jangan kita merasa tabu dengan pembahasan persiapan perang, gitu ya. Bukan berarti kita menyerang tanpa alasan semata-mata ingin menghabisi orang, tidak. Justru Islam mengajak kepada perdamaian. Islam mengawali segala sesuatu dengan dakwah. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Tapi orang kan berbeda-beda. Setelah didakwahi ternyata nggak terima, nyerang. Masa kita serahkan nyawa kita begitu saja? Kita butuh pertahanan. Dan pertahanan ini butuh apa? Persiapan dengan latihan. Nah, kemudian saya menyindir, ya ini kita terima sindiran yang ada, ya, bahwasanya hendaknya kita, ya, apalagi santri-santri atau murid-murid itu tidak hanya sekedar bersenang-senang, ya, seperti apa, menyanyiakan waktu mereka dengan permainan-permainan yang sampai menjadikan mereka lalai dari sholat, apalagi tidak memperhatikan aturan berpakaian, menyingkap aurat. Nah, seperti itu. Terlepas dari
permasalahan hukum sepak bola dan yang semisalnya ya, tapi nasihat ini ada benarnya. Jadi murid-murid di zaman sekarang itu lebih ke pertandingan-pertandingan yang sifatnya senang-senang daripada menggeluti persiapan dengan apa? Dengan melatih semacam bela diri atau mungkin menggunakan panah dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian rabi'an yang keempat. Wa indama na'udu ila aqidati tauhid. Dan ketika kita kembali kepada aqidat tauhid wa nakunu ikhwanan mutahabbin, dan kita menjadi saling bersaudara dan saling mencintai, wa nasta'idu lil a'da'i bis silah, lalu kita sudah memiliki persiapan dengan senjata, sayatahaqqaqu insyaallahu an-nasru lil muslimin, maka akan terwujudlah insyaallah pertolongan bagi kaum muslimin. Kama tahaqqaqa an-nasru lirrasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah terwujud pertolongan yang didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi, dan para sahabatnya, min ba'dihi, setelah beliau. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sudah mendapatkan pertolongan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuh Allah. Demikian pula para sahabatnya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Ya. Jadi kalau kita simpulkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 langkah atau 3 fase kehidupan yang pernah dijalani oleh Rasulullah SAW, kalau kita betul-betul menerapkannya dengan benar, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Yang pertama, memulai dengan dakwah tauhid. Yang kedua, membangun masyarakat di atas tauhid, saling bersaudara, saling mencintai, saling ta'awun. Kemudian yang ketiga, memiliki persiapan di dalam berjihad fi sabilillah. Nah, kalau 3 ini sudah kita tempuh, maka insya Allah pertolongan itu akan datang. Jadi 3 hal tadi termasuk di antara bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Ya. Jadi dengan dakwah tauhid, kemudian membangun masyarakat Islami yang dibangun di atas tauhid dan amal saleh, ini yang tidak kita lupakan ya. Jadi ketika Nabi SAW membangun masyarakat Islami di kota Madinah, selain beliau tetap menjadikan tauhid sebagai pondasi, maka beliau mengajarkan beberapa amalan-amalan Islam. Ya, kebanyakan syariat Islam tentang hukum-hukum agama itu diturunkan di fase yang kedua.
tentang perceraian, pernikahan, jual beli, kemudian tentang syariat-syariat yang lainnya. Nah, ini kalau diamalkan di atas tauhid, kemudian masyarakatnya saling bersaudara, kemudian mereka memiliki persiapan di dalam mempertahankan agama, ya, mempertahankan akidah dan agama, maka kita tinggal menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, khamisan, laisa hada ma'nahu. Ini bukan berarti maknanya anna hadhil marahila munfasilatun. Fase-fase ini terpisah. Apalagi jika ditinjau dari zaman ini. Apa maksudnya? Karena ada sebagian kaum muslimin yang menganggap saat ini itu masih fase pertama. Masih fase pertama berarti apa? Fase dakwah kepada tauhid. Berarti belum penerapan syariat. Yang penting tauhid dulu. Sholat belum diwajibkan kan? Ketika Nabi SAW berada di Mekah, kecuali ketika sudah Isra Mi'raj itu baru diwajibkan. Tapi sebelum Isra Mi'raj, sholat tidak diwajibkan. Nah, sebagian kaum muslimin ada yang merasa ini masih fase Mekah sekarang. Jadi apa? Tauhid saja. Sholatnya belum, nanti nunggu fase kedua. Entah kapan fase kedua itu datang. Ya. Kalau ketika Nabi SAW dahulu fase kedua, ya memang karena beliau SAW diperintah untuk hijrah. Nah, sekarang kita hijrah kemana ini? Ya. Kalau sekarang masih fase tauhid, berarti seakan-akan negara kita ini bukan negara muslim. Ya, jadi butuh apa? Hijrah. Nah, ini adalah pemikiran yang sesat. Jadi fase-fase yang dijalani Nabi SAW itu memang sesuai dengan kondisi beliau. Tetapi bagi kita, ya, 3 fase yang sudah pernah dialami Nabi SAW itu tidak berarti kita pisahkan. Artinya apa? 3 fase itu bisa kita jalankan secara bersamaan. Ya, kita ngajarkan tauhid, iya. Kita membangun masyarakat Islami di atas syariat Islam, iya. Kemudian kita mengajak kaum muslimin untuk saling bersaudara, merapatkan barisan, menjalin ukhuwah juga iya. Dan tidak lupa kita memiliki persiapan di dalam mempertahankan agama. Ini bisa kita lakukan apa? Bersama. Artinya seiring berjalannya waktu. Tidak harus fase Mekah dulu berapa tahun, nanti setelah itu fase Madinah hijrah, setelah itu fase persiapan, tidak. Ya. Nah, bimakna anna marhalatal ukhuwah, dengan makna bahwasanya fase ukhuwah persaudaraan la takunu ma'a marhalatit tauhid, bukan berarti tidak bisa dibarengkan dengan fase dakwah kepada tauhid. Ya, kalau dulu memang demikian. Dulu memang demikian karena hal itu menuntut. Waktu itu menuntut demikian. Nabi SAW fokus dengan dakwah tauhid. Baru setelah hijrah beliau mempersaudarakan antara kaum muslimin, muhajirin dan ansar. Ansar yang sedang bertikai pun didamaikan. Nah, sesuai dengan kondisi. Ya. Jadi bukan berarti saat kita fokus kepada dakwah tauhid kita biarkan kaum muslimin bermusuhan, belum waktunya. Biarkan dulu bermusuhan, belum waktunya, tidak. Tapi ini bisa berjalan beriringan. Ya, berdakwah tauhid tetap mendamaikan kaum muslimin, merapatkan barisan, menjalin ukhuwah juga bisa kita lakukan bersama. Fahadhil marahilu, maka fase-fase ini yumkinu an tatadakhala, sangat mungkin untuk saling melengkapi. Ya. Jadi di zaman sekarang tidak bisa menjalankan 3 fase yang pernah dialami Nabi SAW secara bersamaan. Jangan dipisah-pisah, ya, jangan dibeda-bedakan. Ala kulli hal, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang diinginkan atau yang diharapkan dari penjelasan ini bahwasanya kalau kita mau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jalankan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setidaknya 3 hal ini. 3 hal ini.
dakwah kepada tauhid, kemudian menyatukan kaum muslimin, ya, membangun masyarakat Islami di atas syariat Islam, dan yang ketiga memiliki persiapan. Dengan demikian insya Allah pertolongan itu akan datang. Dan ini sudah pernah terbukti di masa Nabi SAW. Ya, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kajian di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bagian yang ke-26. Masih tentang pertolongan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silakan. Yang tanyakan? Ya. Tadi dijelaskan bahwa para muslim diwajibkan lalu bersiap-siap dalam berlari dan menghadiri perang. Apakah ini berlaku sebagai ikhlas ibadahnya? Sekarang ini sedang ada perang. Iya. Kalau kita perhatikan di zaman Nabi SAW, kaum muslimin yang ada di kota Madinah dalam kondisi tenang, meskipun orang-orang Mekah memusuhi dakwah tauhid. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, kondisi kota Madinah relatif tenang. Tetapi karena Nabi SAW masih terus berdakwah kepada tauhid, ini mengharuskan suatu ketika harus siap dengan yang namanya gesekan. Gesekan yang dimaksud tentu saja kalau ada serangan dari pihak luar. Sekarang memang dalam kondisi damai, tetapi karena dakwah tauhid ini senantiasa digencarkan, maka akan ada, tidak bisa tidak, orang-orang yang membenci, dan mungkin pada satu kondisi akan memerang. Nah, bagaimana kalau kita nggak punya persiapan? Ketika agama kita diserang, ketika kehormatan kita diserang, lalu kita nggak punya persiapan. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara kita memiliki sistem pertahanan. Setidaknya mereka bisa diharapkan. Itu aparat-aparat keamanan yang kaum muslimin, ya, ketika mereka mungkin akan menghadapi serangan dari luar, insya Allah mereka akan siap membela agama dan negara. Ya, maka dari itu dalam hal ini sesuai dengan kewajiban dan kemampuan. Ya, kalau kita rakyat sipil, ya mungkin hanya bisa latihan ringan, tapi untuk memegang senjata, untuk memiliki kesiapan tertentu, ya ini nggak sembarangan orang. Jadi jangan salah paham, bukan berarti kita harus belajar persenjataan semacam itu. Memang idealnya setiap muslim yaitu setidaknya memiliki hasrat, memiliki keinginan bagaimana caranya untuk membela agama, baik dengan jiwa dan raga. Ya, kalau di zaman Rasulullah SAW, ya otomatis yang laki-laki, para pemuda yang sudah balik, mereka dilatih untuk mempertahankan diri. Itu sudah otomatis. Adapun di zaman sekarang, kayaknya manusia sudah terkotak-kotak. Ada yang bagian ini, ada yang bagian itu. Ya. Nabi SAW saja di zaman beliau, apa istilahnya, posisi beliau, imam masjid, hakim. Kalau ada orang bersengketa, datang kepada Rasulullah. Panglima perang, pemimpin negara, kepala rumah tangga, ya,
Apalagi ini semua ada pada diri Rasulullah SAW. Nah kalau sekarang kan terpisah, hakim sendiri, kepala negara sendiri, panglima perang sendiri, kan gitu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, mungkin karena kondisi zaman yang berubah, adanya pengkotak-kotakan seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini ya kita cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri kita memiliki aparat keamanan, ya, orang-orang yang akan menjaga pertahanan negara dan juga insya Allah agama. Mereka kaum muslimin, dan jika mereka berniat dengan apa yang mereka miliki untuk mempertahankan agama dan negara, insya Allah masuk di dalam persiapan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada lagi yang sampaikan? Cukup? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.